Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini aku bakal mempresentasiin financial accounting untuk bab ya Allah, untuk bab yang pertama. Nah, bab pertama ini memiliki judul Accounting in Action. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajari di bab ini? Yang pertama ada what is accounting, yang kedua ada the building blocks of accounting, terus ada basic accounting equation, using accounting equation, dan yang terakhir ada info tentang financial statement. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jadi yang pertama, apa sih akuntansi itu? Jadi akuntansi itu terdiri dari 3 aktivitas basic. Yang pertama identifikasi, recording, dan komunikasi. Nah, apa aja yang kita identifikasi, record, dan komunikasikan? Nah, itu adalah economic event of an organization to interest user. Jadi itu yang kita informasikan itu tentang event-event ekonomik yang berhubungan dengan para user kita. Nah, ini nih. Jadi itu kita, identifikasi itu kita memilih academic event mana yang harus kita catat. Terus kalau recording, kita mengklasifikasikan serta meng-summarize si economic event ini. Terus yang terakhir, mengkomunikasikan itu dengan mempersiapkan, laporan akuntansi. Nah, terus, jadi apa? Siapa aja sih yang make data-data akuntansi. Jadi ada 2 pihak, yang pertama pihak internal dan yang kedua pihak eksternal. Nah, si pihak internal itu ada siapa aja? Ada tim finance, marketing, human research, manajemen. Nah, mereka ini menggunakan data-data akuntansi untuk mengambil keputusan di dalam perusahaan. Sedangkan, external user itu ada kreditor, investor, dan mungkin pemerintah. Nah, kreditor itu, menilai nih apakah kreditor dan investor itu menilai apakah perusahaan kita itu mampu untuk membayar, atau mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh mereka. Terus kalau buat pemerintah, biasanya mereka tuh buat pajak. Nah, ini ada ethic in financial report. Jadi itu yang dimaksud dengan etis itu, eee yang dimaksud dengan etis itu, baik apa enggak, fair apa enggak, eee, dan lain sebagainya. Terus next, nah ini ada accounting standar. Jadi standar akuntansi itu eee, ada 2 apa ya, pembuat. Yang pertama itu ada International Accounting Standard Board atau IASB, dan yang kedua ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Nah, si IASB ini akan menghasilkan standar yang bernama IFRS, International Financial Reporting Standard, dan FASB ini akan menghasilkan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, terus ada prinsip pengukuran. Nah, prinsip pengukurannya ada 2, yang pertama historical cost dan yang kedua ada fair value principle. Nah, historical cost itu apa sih? Jadi, suatu transaksi itu bakal di-record seperti saat, mereka harus mendapatkannya atau biaya yang harus mereka keluarkan saat mendapatkan aset tersebut. Sedangkan fair value itu aset dan liabilitas yang harus di-record secara fair value, maksudnya kayak nilainya itu setiap itu pasti akan berubah gitu kan. Nah, ini ada asumsi dari akuntansi yaitu monetary unit dan economic entity. Monetary unit itu berarti, semua transaksi ekonomi itu harus dijadikan nominal gitu loh. Terus kalau economic entities assumption berarti harus ada pemisahan kepemilikan antara si pemilik dan perusahaannya. Nah, terus ini ada 3 basic accounting equation. Yang pertama ada aset, liability, dan equity. Jadi total dari aset itu adalah jumlah dari liabilitas dan equity yang kita miliki. Nah, aset sendiri itu apa? Aset itu resource dari bisnis itu sendiri. Terus juga, sesuatu yang memiliki nilai atau,
keuntungan di masa depan. Contohnya ada cash, inventory, equipment, dan lain sebagainya. Terus liability itu apa? Liability itu claims dari aset. Jadi kayak termasuk debit dan obligasi. Nah, biasanya liability ini dimiliki oleh kreditor. Contohnya ada account payable, notes payable, sellers and wages payable, dan lain sebagainya. Terus ada equity. Equity itu apa sih? Equity itu ownership claim on total asset. Jadi kayak klaim miliknya owner dari aset yang kita miliki. Nah, ini ada yang menambah dan mengurangi equity. Yang pertama ada investment by shareholder, yang kedua ada revenue, dan yang mengurangi itu ada dividen sama expense. Nah, jadi aset itu terdiri dari liabilitas ditambah equity. Equity sendiri terdiri dari share capital ordinary ditambah return earning. Dan return earning itu dapat didapatkan dari revenue dikurangi expense dan dikurangi dividen yang kita miliki. Ini ada contoh transaksinya, nanti kalian bisa baca ya. Oh, nanti kita latihan soal sekalian juga sih. Tapi kita selesaiin dulu. Oke, selanjutnya ada 5 financial statement yang harus kita kenal. Yang pertama ada income statement, yang kedua ada return earning statement, yang ketiga ada statement of financial position, lalu ada statement of cash flow, comprehensive income statement, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini nih bentuknya. Jadi kalau income statement itu isinya revenue sama expense doang. Return earning itu seperti yang aku bilang, return earning itu nanti terdiri dari return earning ditambah net income. Nah, net income itu dari sini kan. Terus nanti dikurangi dividen. Terus jadilah return earning di akhir periode. Nah, terus yang namanya financial position berarti posisi keuangan pada hari itu. Jadi kayak kita harus tahu aset sama equity dan liabilitas pada hari itu tuh berapa. Nah, terus kalau cash flow itu laporan tentang cash yang kita miliki. Jadi kayak dia bertambah berapa, dia bertambah dan berkurang karena apa, dan lain sebagainya. Oke. Udah nih. Nah, terus kita bakal sedikit latihan. Asyik. Kita bakal sedikit latihan. Ya, ngulang. Sorry. Ini aja deh ya, kalau gitu. Nah, ini kita bakal sedikit latihan dari transaksi ini. Prepare the tabular analysis which show the effect of this transaction on expanded. Jadi, misalnya ada company issued ordinary share 2.500 cash, berarti cash-nya akan bertambah di bagian aset, terus ordinary share-nya juga bertambah di bagian equity 25.000. Terus company purchase 7.000 secara kredit. Karena kredit, jadi equipment-nya bakal bertambah 7.000, terus account payable kita juga bertambah 7.000, terus receive 8.000 cash in exchange of service performed. Berarti kita akan mendapatkan cash 8.000 di bagian aset dan di bagian equity, bagian revenue kita bakal dapat juga 8.000. Terus the company paid 850 for this month rent. Berarti kita membayar beban. Nah, berarti di bagian aset si kas kita berkurang 850 dan beban rent expense itu bertambah 850. Nah, terus yang kelima itu ada company paid a dividend of 1.000 in cash to shareholder. Jadi bayar dividen 1.000 berarti cash kita berkurang 1.000 dan dividen kita bertambah 1.000. Oke, sekian bab 1 dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyain ya. Makasih.